Okay. In the next video, in this video, I will explain the topic for today, which is process paragraphs. Jadi topik hari ini adalah masih tentang paragraf ya, tentu saja, tapi jenisnya yaitu sekarang proses paragraf. Kita lihat ya. So you can watch this video while reading your books, opening your books. Jangan open aja reading ya, tapi kita sambil buka buku aja. Nih, process paragraph. Process paragraph explains how to do something step by step. The reader should be able to follow the steps to get a desired result. Kalau mau disamakan, lihat, explains how to do something step by step. Pasti kalian masih ingat di SMA mungkin ya, senior high school. I believe that you have learned procedural text ya. Kalau mau dibanding-banding atau disamakan, mungkin kita bisa cari persamaan atau ini mirip, similar to procedural text ya. Jadi um, mungkin itu lebih familiar untuk kalian, procedural text. Nah, this is one of process paragraph sample. How to fight off a shark. Jadi salah satu contohnya ini ya, untuk melawan seekor ikan hiu. Bisa juga kan how to kebanyakan gitu ya, procedural text tuh how to make instant noodle misalnya gitu ya, yaitu banyak banget ya. Ini how to fight off a shark. Ini kalian bisa baca contohnya dan nanti coba dikerjakan. Nih exercise 4 ya. Kita lanjut saja supaya videonya tidak terlalu panjang. We'll move on to the paragraph organization atau proses paragraph organization here on page 80. So a process paragraph ini describes the steps necessary to perform a process or task. Kita perbesar lagi. Okay, so a process paragraph actually has the same organization ya, tetap nih topic sentence, supporting sentence, sama concluding sentence. That's why I told you that we will ngagugulu apa ini semuanya, topic sentence, supporting sentence, concluding sentence. Jadi yang berbeda hanya isinya aja gitu ya. So in a process paragraph, the topic sentence, kita lihat dulu, kita mulai dengan topic sentence. Topic sentence introduce the process that the writer will explain. Jadi topik sentence-nya yang menjelaskan proses apa yang akan dijelaskan di teks tersebut. Misalnya we're going to make cilok misalnya ya, to cook cilok, misalnya cilok, Sundanese cilok. Cilok apa ya kalau bahasa buk, buk apa ya, mungkin starch, tapioca starch ball kan, meatball bakso mungkin ini. Cilok atau cilok aja ya, mungkin kita bisa let's say cilok. Misalnya itu topik sentence-nya. Nah, for the supporting sentences describe a sequence of steps that give detailed information about the stages of the process. Stages of the process atau step by step-nya. Jadi langkah-langkah pembuatan. Misalnya kalau tadi kita membuat cilok, si supporting sentence-nya langkah-langkah pembuatan cilok. Selain itu juga the sentences may also give background details that help define the process for the reader or explain why this process is useful or necessary. Jadi menjelaskan juga detailnya ya, secara lebih spesifik atau mendetail untuk membantu si pembaca supaya lebih memudahkan membaca gitu ya. Ini kenapa step ini
bermanfaat atau kenapa harus dilakukan step ini misalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau in making cilok we should use boiling water misalnya. eh, to make it apa ya kalau cilok supaya apa ya kalau misalnya harus pakai air mendidih supaya menggumpal atau supaya apa misalnya ya nanti dijelaskan lah cilok kenapa kita harus pakai air mendidih. Nah, itu give background details-nya juga gitu. Terus terakhir supporting sentences may also include the tools. Nah, ini tools-nya. Jadi kan kalau dalam procedural text ada apa tools atau ingredients mungkin kalau masak ya sama alat juga tools-nya itu di supporting sentence. Jadi selain steps, background detail sama tools. Terakhir di concluding sentence seperti biasa. Concluding sentence restates the topic sentence using different words. Itu ya kalau di proses paragraph bisa restate topic sentence, tapi bisa juga may also include a suggestion or warning to help the reader do the task more easily. Jadi bisa juga suggestion saran gitu ya. Saran di akhirnya misalnya cilok ini harus dimasukkan untuk lebih awet, misalnya cilok bisa dimasukkan ke dalam lemari es gitu nanti bisa dihangatkan kembali misal gitu ya ini hanya contoh aja itu dia paragraf proses paragraph organization jadi organization atau main points-nya masih sama, bagian-bagian main parts-nya, tapi tinggal isinya aja yang dibedakan gitu ya. Mudah ya. Eee, Kalau dibayangkan mudah, tapi pas nulis mungkin memang tidak semudah itu. Tapi kita bisalah kalau lihat banyak ya contoh-contohnya. Ini salah satu contoh teks, lagi proses paragraf royalty in your garden. Kita bedah sedikit deh sambil sebelum membahas ke hal lain ya. Judulnya Royalty in Your Garden. Roses are royalty among flowers. Royalty itu apa sih? Royal gitu ya, dari king and queen. Kalau misalnya di ini bisa royal family gitu ya. Jadi apa kalau mawar teh raja raja ratunya bunga gitu ya. Suka dibilang gitu nggak sih? Mawar. Many people say they are as difficult to maintain as kings and queens nih. Ini nyambung dari royalty. But roses are actually quite easy to grow. Nih. Jadi di sini topik sentence-nya itu bukan di kalimat pertama, di kalimat awal. Tapi kan tadi topik sentence itu yang menjelaskan topik apa yang akan dijelaskan prosesnya ya. Di sini akan menjelaskan proses penanaman bunga mawar. Jadi topik sentence-nya yang ini berarti roses are actually quite easy to grow. Mungkin sekalimat ini aja ya, mungkin kalimat kedua gitu. Nah, itu topik sentence. Ini kira-kira supporting sentence bisa mulai dari sini. Kita lihat. All you need is a shuffle and a few simple steps. Ini alat dan juga ini dijelaskan ada few simple steps-nya. Ini udah masuk ya, alat itu sudah masuk ke tools tadi, berarti supporting sentence. Jadi ini supporting sentence dari all you need sampai kita lihat first, ngapain dulu, udah gitu dijelasin nih background detailnya. You will probably see many beautiful varieties, but it is best to choose only 2 or 3 rose bushes to start with. Nah, yang gini-gini kan memudahkan juga ya. Jadi nggak hanya first go to a nursery to purchase the rose plant. Second, nggak gitu. Tapi ada penjelasannya juga, detailsnya gitu. Kalian mungkin akan melihat banyak varietasnya atau jenis-jenis mawar, tapi lebih baik hanya memilih 2 atau 3 jenis gitu katanya. You should also nih. After you bring ini then nah kita bisa melihat ya ini tanda-tanda ada first, ada after that atau after, then, terus ini ada next juga nih.
Next, transplant your roses from the pot to the garden. Itu langkah-langkah ya masih itu steps-nya, stages. Ini background details. Misalnya, as long as they have sunshine and water, your roses will stay healthy all summer. When winter comes, your roses will lose their flowers and leaves and look dead. As a result, you might think about discarding them. Do not do that. Instead, this is the best time to prune them. Tuh, ini masih cut of the thin stems, ini masih steps dan juga background details tadi ya. Dengan ini tools juga ada. Terus terakhir, di kalimat terakhir, if you continue to take care of your roses in the simple way, they will produce beautiful flowers year after year. Ini concluding sentence. Gitu ya, mudah kalau misalnya kita lihat contoh. Itu mungkin itu dulu untuk tugasnya. Kalian bisa mengerjakan exercise 4 ini tentang roses yang tadi dan juga bisa yang B-nya. Ini karena sudah dijelaskan jadi mungkin akan lebih mudah ya. Nih, akan lebih mudah. Exercise 5 juga. Nah, sampai exercise 5 dulu deh ya. Itu dulu untuk apa penjelasan tentang proses paragraf dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga memberi pencerahan. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.